Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dianira dengan NPM 10060618111 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul uji aktivitas dan toksisitas secara in silico senyawa turunan flavonoid pada jeruk bali Citrus maxima sebagai anti melanogenesis. Pendahuluan. Melanogenesis merupakan produksi dari pigmen melanin yang diproduksi oleh sel yang disebut dengan melanosit. Enzim yang berperan penting pada jalur sintesisnya yaitu enzim tirosinase. Jeruk balis merupakan tumbuhan buah yang memiliki banyak komponen nutrisi yang berguna dan dapat mengatasi masalah kesehatan. Salah satunya sebagai antioksidan. Uji in silico merupakan metode yang digunakan dalam pengembangan obat baru. Uji in silico ini dilakukan dengan molecular docking. Tujuan utamanya yaitu untuk memprediksi lead compound. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu apakah senyawa turunan flavonoid pada jeruk bali memiliki aktivitas sebagai kandidat antimelanogenesis dengan reseptor tirosinase yang diuji secara in silico. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji aktivitas senyawa turunan flavonoid pada jeruk bali sebagai kandidat antimelanogenesis dengan reseptor tirosinase secara in silico. Manfaatnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi mengenai khasiat senyawa turunan flavonoid pada jeruk bali yang berinteraksi dengan reseptor tirosinase sebagai antimelanogenesis secara in silico. Metode penelitian bahan yang digunakan ada struktur asesetin, tangmeretin, rutin, eriositrin, hesperidin, naringenin, dan struktur makromolekul enzim tirosinase. Alat yang digunakan ada perangkat keras. Perangkat keras berupa laptop tipe Acer Aspire M14 dengan spesifikasi RAM 4 GB, processor Intel Core i3-405U, 1,7 GHz, storage 500 GB SATA, display 14 inci, grafik Intel HD 4400, Windows 10. Perangkat lunak yang digunakan yaitu software Cembio Draw, Cembio 3D Ultra, Gauss View, Gaussian, MBL Tools yang dilengkapi dengan Autodoc Tools, BioPia Discovery Studio Visualizer 2019, dan TalkStream. Prosedur yang pertama dilakukan pencarian data aktivitas biologi, lalu dilakukan penggambaran 2 dimensi dan 3 dimensi struktur senyawa uji menggunakan software Cembio Draw. Lalu dilakukan optimasi geometri senyawa uji dengan Gauss View dan Gaussian, mengunduh struktur makromolekul di protein data bank. Lalu dipreparasi menggunakan BioVia Discovery Studio Visualizer 2019. Lalu dilakukan validasi metode docking dengan MBL Tools versi 1.5.6 yang dilengkapi dengan Autodoc Tools. Lalu dilakukan simulasi docking menggunakan MBL Tools yang dilengkapi dengan Autodoc Tools. Lalu dilakukan analisis sel data docking dengan BioVia Discovery Studio. Lalu dilakukan prediksi toksisitas menggunakan TalkStream. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, struktur dan preparasi molekul senyawa uji. Didapatkan gambar berikut. Adapun nilai koefisien partisi yang paling baik yaitu senyawa rutin. Molar refraksiti yang paling baik senyawa asesetin dan naringenin. Untuk bobot molekul yang paling baik asesetin, tangmeretin, dan naringenin. Optimasi geometri senyawa uji dapat meliputi energi total. Kemudian selisih homolumo. Preparasi struktur makromolekul dengan BioVia Discovery Studio. Lalu dilanjutkan dengan software Autodoc Tools. Kemudian validasi metode docking. Hasil validasi dari metode docking. Berikut adalah gambar hasil dari validasi metode docking. Selanjutnya ada simulasi docking senyawa uji. Didapatkan hasil yaitu senyawa uji asesetin lebih baik di antara senyawa uji yang lain karena nilainya lebih kecil yaitu minus 5,96. Kemudian analisis hasil docking. Berikut adalah gambar-gambar interaksi antara senyawa dan reseptor. Berikut adalah tabel interaksi antara senyawa dan reseptor. Yang terakhir ada prediksi toksisitas menggunakan TalkStream untuk melihat 3 parameter yaitu Kramer Rules yang untuk melihat tingkat toksisitas, Bosarol-Bess untuk melihat senyawa uji dapat menyebabkan karsinogenitas dan mutagenitas, dan yang terakhir Croix-TCC untuk memperkirakan ambang batas paparan senyawa obat. Berikut adalah hasil tabel parameter toksisitas. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu senyawa asesetin baik sebagai kandidat antimelanogenesis karena nilai afinitas ikatan yang sebesar minus 5,96
Sementara senyawa uji yang lain tidak disarankan menjadi kandidat antimelanogenesis karena nilainya masih lebih besar. Hasil prediksi toksisitas asesetin memiliki potensi toksisitas yang tinggi, berada dalam ambang batas paparan dengan risiko paparan yang masih rendah, serta tidak dapat menyebabkan karsiogenik dan mutagenitas. Sarannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan modifikasi struktur senyawa uji dengan menggunakan metode HKSA, sehingga akan didapatkan hasil yang lebih akurat untuk dijadikan sebagai kandidat antimelanogenesis. Berikut adalah data pustaka yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.